Tekan Sapol PP aja. Arah, tekan aja. Tekan. Arah. Arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Seperti biasa, saya selalu berharap dan mendoakan Anda semua sehat, dan saya sendiri alhamdulillah sampai sekarang masih tetap diberi keselamatan kesehatan bersama dengan keluarga. Saya berharap begitu, sebaliknya juga buat Anda semua. Karena ini banyak sekali dari teman-teman, kenalan, sahabat, para tokoh, ulama yang kita kenal tiba-tiba meninggal dunia karena COVID-19. Jadi sekali lagi penting saya sampaikan bahwa COVID itu nyata, jangan terlalu percaya dengan berbagai teori konspirasi, apalagi informasi yang tidak jelas. Ini kemarin kan ada satu orang dokter, yakni Dr. Lois Owin, yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya karena dianggap menyebarkan hoak dan menimbulkan keonaran karena pernyataannya dia tidak percaya dengan realitas adanya COVID. Nah, berkaitan dengan makin meningginya angka COVID itu, kita mesti bersiap-siap nih. Kelihatannya pemerintah akan memperpanjang PPKM darurat ini. Tidak hanya 2 pekan seperti rencana semula sampai tanggal 20 Juli bersama dengan Idul Adha, tetapi juga akan diperpanjang setidaknya sampai 4 atau 6 pekan ke depan. Sangat tergantung bagaimana tingkat penularan atau angka penularan COVID apakah menurun atau tetap meningkat. Isyarat soal perpanjangan PPKM darurat ini sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparan di Badan Anggaran DPR pada hari Senin kemarin. Perpanjangan PPKM darurat ini sebenarnya sudah bisa diduga sebelumnya. Bahkan bukan hanya diperpanjang tapi juga diperluas. Tadinya PPKM darurat itu kan hanya berlaku untuk Jawa dan Bali. Tetapi sejak kemarin, sejak tanggal 12 Juli, sudah ada 15 kota dan kabupaten di luar Jawa yang diberlakukan PPKM darurat. Kota-kota itu tersebar di beberapa provinsi, mulai seperti Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, NTT, NTB, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepri, dan Lampung. Tingkat penularan di kota-kota itu sendiri memang sangat tinggi, dan yang mengkhawatirkan fasilitas kesehatan di kota-kota yang diberlakukan PPKM darurat itu juga sudah mulai menghadapi kemungkinan kolaps. Karena itu pemerintah memandang penting untuk memperluas PPKM darurat. Tergantung tinggi rendahnya penularan COVID. Jika terus meninggi, dipastikan akan dilakukan PPKM darurat. Patokannya seperti dikatakan oleh juru bicara Satgas COVID-19, bila angka penularan itu di bawah 10.000, maka berarti PPKM darurat tidak akan dilaksanakan. Bila di atas 10.000, itu PPKM darurat dipastikan akan tetap dilaksanakan. Seperti kita ketahui, sampai tanggal 12 Juli kemarin itu angkanya semakin tinggi, yakni tingkat penularan sudah mencapai 40.000 orang, dan angkanya penularan itu dengan begitu sudah melampaui 2,5 juta di Indonesia ini. Itu angka resmi ya, angka yang tidak resmi pasti jauh lebih besar. Patokannya seperti ini deh, seperti di Jakarta, dari hasil survei yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia itu 44,5% warga Jakarta sudah pernah terpapar COVID. Ini fakta ini sungguh mengagetkan, dan ini pasti jauh lebih besar dari data-data resmi yang disampaikan oleh pemerintah. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, ternyata penularan itu tidak lagi hanya terbatas pada orang usia dewasa dan tua, tetapi sekarang sudah mencapai anak-anak juga. Ini padahal selama ini kan ada semacam anggapan bahwa anak-anak itu kebal terhadap virus COVID. Tapi survei yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan rentang mereka yang terpapar COVID di Jakarta itu dari umur 1 tahun sampai umur 60 tahun. Jadi mulai waspada kalau selama ini kita tetap membiarkan anak-anak bermain dengan anggapan bahwa anak-anak itu kebal COVID,
ternyata faktanya tidak semacam itu. Jadi tetap mereka kalau toh harus bermain dengan teman-temannya menggunakan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Dengan data-data semacam itu, tampaknya target penanggung jawab PPKM darurat di Jawa dan Bali, yakni Menko Marinvest Luhut Panjaitan, tidak tercapai karena Pak Luhut kan menyatakan bahwa berharap pada pekan kedua dari pelaksanaan PPKM darurat itu angka COVID bisa ditekan. Tapi justru sebaliknya, sekarang terbukti angkanya pada tanggal 12 Juli, itu yang menjadi patokan Pak Luhut pada waktu itu. Pak Luhut menyatakan bahwa setelah tanggal 12 Juli itu akan menurun. Nah, kita tunggu hari ini. Hari ini kan tanggal 13 Juli, apakah angkanya menurun atau meningkat. Angka 40.000 itu adalah angka psikologis karena menurut Pak Luhut pada waktu itu kan pemerintah harus menerapkan skenario darurat. Bukan hanya PPKM-nya darurat, tetapi skenario-nya harus darurat. Nah, dalam situasi semacam ini kan saya ingin kembali menyoroti tentang komunikasi publik dari pemerintah. Selama ini yang dianggap salah satu titik yang lemah dari penanganan COVID pemerintah adalah komunikasi publiknya. Dan seperti biasa Pak Luhut masih saja menggunakan pendekatan yang dianggap arogan dan kemudian menantang. Kemarin misalnya dalam jumpa pers, Pak Luhut menyatakan bahwa angka COVID terkendali. Nah, bagaimana kita bisa menyebut terkendali kalau angkanya terus menaik? Pilihan kata Pak Luhut juga seperti biasa. Dia menyatakan bahwa mereka yang menyatakan tidak terkendali itu silahkan bertemu dengan dia dan saya akan tunjukkan ke mukanya. Ini diksi yang saya kira sangat kita sayangkan dalam situasi semacam ini. Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Dalam situasi semacam ini kan hendaknya pemerintah itu menjadi pihak yang mengayomi, memahami apa yang menjadi persoalan warga. Akibat PPKM darurat yang sejatinya itu adalah lockdown minus tanggung jawab pemerintah menjamin kehidupan rakyatnya, situasi di masyarakat ini sangat tertekan. Mereka menghadapi berbagai problem sosial, mulai dari persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, dan yang lebih berat lagi yakni tekanan secara psikologis. Karena itu menjelaskan mengapa kemudian di lapangan kita mendapati fakta-fakta banyak sekali orang yang gampang meledak dan marah. Rakyat bereaksi terhadap aksi-aksi penertiban yang dilakukan oleh aparat keamanan di lapangan. Rakyat dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Mereka tetap bekerja agar tetap makan, atau mereka resiko terpapar COVID dan harus berhadapan dengan aparat keamanan. Misalnya seperti kejadian yang di Surabaya, warga kampung rame-rame turun dan mengejar para petugas keamanan. Ini dipicu oleh penertiban yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap seorang pedagang kopi. Gesro bola banteng, Gesro, marah, bagian dalam bersini yang pantai di kafe. Gesro, bola banteng Gesro deh. Lepon ke kafe aja, tarik. Gesro. Ayo keluar kafe, keluar. Di beberapa kota kita bisa melihat bagaimana aparat dengan tegas menyita barang dagangan dari warga dan kemudian mendapatkan perlawanan. Ini bukan tugas kami. Sudah selesai. Apa pula tugas kamu di saya? Tugas kamu mengajukan ke sana. Tugas saya di sini. Bapak tangkap saya, Pak. Saya nggak kriminal, Pak. Memang kamu tidak kriminal. Tangkap, Pak. Saya nggak mau korban di sini. Saya betul. Bapak tangkap saya. Penjara saya, Pak. Itu tembak ke penjara, Pak. Bapak mau bantah rakyat. Penjara saya. Jangan Bapak bisa lagi Bapak. Mau bisa pindah, Pak. Saya sudah mencari makan di sini, Pak. Saya sudah mikir anak buah saya. Anak-anak saya makan di mana? Mau bayar anak sekolah. Bapak Pak mikir tak gitu, Pak. Bapak mikir ke situ. Bapak bisa cuma dengan seragam, Bapak. Saya aparat. Bapak mikirin ke hati kami. Mikir ke nasib saya makan gimana? Bapak masih gantian, Pak. Saya nggak tukang makan. Mood publik saat ini sangat tertekan. Mereka gampang meledak, gampang marah, dan hal-hal kecil itu bisa memicu keonaran. Misalnya terjadi di Tasikmalaya. Ini nggak ada kaitannya sebenarnya dengan PPKM darurat ini. Ada unjuk rasa mereka
menuntut pembebasan dari Habib Rizik Syihab di Kejaksaan Negeri Tasikmalaya. Tetapi kemudian unjuk rasa ini berakhir dengan ricuh. Kami laporkan di aksi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya rusuh dengan pengunjuk rasa. Pecetkan anjing. Sudah waktunya pemerintah untuk mengubah kebijakan dan juga mengubah pendekatan yang lebih humanis, kemudian juga lebih memperhatikan kebutuhan warga. Silakan diperpanjang PPKM darurat, silakan diperluas PPKM darurat, tetapi kebutuhan warga dipenuhi. Bila kebutuhan warga dipenuhi, maka sebenarnya rakyat itu mereka akan dengan senang hati, mereka akan berdiam diri di rumah, tidak melakukan kegiatan apapun, karena mereka tidak lagi perlu memikirkan bahwa kebutuhan mereka, isi perut mereka sehari-hari, isi perut anak istri mereka sudah terjamin. Dengan kebijakan semacam itu, bisa dipastikan warga tidak harus menghadapi kekerasan dari aparat, sementara aparat juga tidak harus melakukan tindak kekerasan kepada rakyatnya sendiri. Sebuah video ini sangat viral nih. Saya mencoba mencari tahu di mana peristiwanya ini terjadi. Ada seorang petugas kepolisian yang melakukan pendekatan dengan sangat humanis. Ibu, Ya, Pak. berapa cc laku? Berapa? Untungnya berapa? 100, 200, 300, 400. Yang dagang kakak saya. Mana kakaknya? Di rumah, Pak. Ini berapa, Pak? Mama saya nggak tahu. Berapa dapat untungnya berapa? Hah? Untung berapa semalam? Kanan sama Ya, berapa? Kira-kira itu berapa? Biasanya berapa? Nih, saya kasih ibu sekarang. Berapa? Biasanya 100, 200. Nih, saya gantiin ya. Tapi ibu jangan buka lagi ya. Apa mamanya dulu ya? Tuh. Ya. Aja. Kapan mama dulu bentar ya, Apa-apa, mama ini saya. saya kasih. Ibu jangan buka lagi, tutup ya. Oke? Ya? Ya, tutup. Coba perhatikan, tadi aparat kepolisian, satu dia melakukan persuasi dengan cara yang baik menyampaikannya, dan kemudian dia memberikan uang. Ini saya kira uang dari kantong dia pribadi. Uangnya sih tidak besar, tetapi bagi rakyat kecil angka 200 sampai 300 ribu itu sangat besar. Dengan cara begitu problemnya terpecahkan. Rakyat tidak perlu lagi berhadapan dengan aparat di lapangan, dan kemudian citra pemerintah itu semakin buruk di mata rakyat karena hanya bisa menekan-nekan rakyat tanpa memberikan solusi. Asik kan aparat pemerintah memahami kebutuhan rakyat, tidak perlu menekan-nekan gitu. Justru malah mengayomi, melindungi dan memahami kebutuhan dari rakyat. Pemerintah sebenarnya juga bisa kok kalau pemerintah melakukan itu. Katakanlah mau melaksanakan PPKM selama 4 atau 6 pekan ke depan, itu bisa. Bahkan kemarin dalam wawancara saya dengan seorang ekonom ahli fiskal, yakni Dr. Awalil Rizki, bahkan sampai 6 bulan pun kalau pemerintah mau melakukan lockdown itu pemerintah punya dananya. Dari mana dananya? Itu dananya dari SILPA atau sisa laporan penggunaan anggaran. Jumlahnya cukup besar, yakni sampai 460 triliun. Ini cukup seluruh rakyat Indonesia mau dilakukan lockdown untuk seluruh Indonesia itu yang dan 40% harus tanggung itu sangat cukup dana semacam itu. Tinggal persoalannya mau atau tidak. Betul, memang ada aturan-aturan tertentu. Jadi harus dilakukan perubahan dengan persetujuan DPR. Bukankah selama ini pemerintah juga dengan sangat mudah melakukan perubahan-perubahan anggaran tanpa harus mendapat persetujuan dari DPR? Kali ini kalau untuk kepentingan rakyat, saya kira DPR juga langsung akan setuju. SILPA sebanyak 460 triliun tadi kan bisa diubah menjadi bantuan langsung tunai. Jangan lagi dengan bantuan sembako, itu nanti dikorupsi kasusnya seperti bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial, langsung tunai. Dan aparat kepolisian, kemudian Pamong Praja, TNI, bisa ikut mengawasi, jangan sampai penyaluran BLT ini dipotong oleh aparat setempat. Bila kehidupan masyarakatnya terjamin, ini mereka pasti akan bisa tenang tinggal di rumah,
kemudian mobilitas juga bisa dibatasi, dan dipastikan dengan mobilitas yang dibatasi angka COVID juga akan ditekan. Ini pemerintah kok senengnya cari ribut dengan rakyatnya sendiri. Saya Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.